Yang pertama membongkar kemapanan. Yang pertama adalah kemapanan ekonomi yang dimiliki para kapitalis, gitu kan. Yang kedua, gitu ya, kemapanan teori-teori tradisionalisme yang sangat positivistik, ya, yang tidak saja dalam pengertian dia meletakkan orang tertindas secara struktur ekonomi, tapi juga kesadarannya dibentuk sebagai kepatuhan dan loyalitas atas diskursus dari positivistik itu, gitu. Jadi sangat positivistik, gitu. Nah, akhirnya kita harus menempatkan teori kritis ini sebagai prinsip yang memandu bagaimana muncul sebagai kritik terhadap kemapanan establishment itu, ya, establishment, ya, kemapanan itu, ya, kritik terhadap kemapanan establish, ya, yang harus kita pahami, gitu ya. Kira-kira teori kritis ini, ya, merupakan satu pemahaman revolusioner yang bongkar, yang bersifat tidak saja membongkar diskursus dari Hegel, Husserl, dan Heidegger yang positivistik, ya, yang semua terkanalisasi pada satu institusi. Bagaimana kepatuhan masyarakat itu diatur oleh satu institusi yang lebih berjaya atau yang lebih punya power, misalnya kira-kira begitu, ya, kalau dalam Hegel, ya. Tetapi juga, gitu ya, teori kritis ini tidak sebatas bersifat mengkritisi diskursus yang sangat tradisional tersebut sebagai satu logika positivistik, tapi dia juga menempatkan bagaimana juga bersifat praksis. Artinya apa praksis itu? Ya, praksis ini dia melanjutkan atau sebagai pewaris, ya, sebagai pelanjut dari pemikiran Marxianisme yang tidak berhenti pada determinis ekonomi, tapi dikembangkan dalam konsep yang emansipatoris, gitu. Dalam konsep yang emansipatoris. Apa tuh emansipatoris? Yaitu mengembalikan, ya, nilai-nilai kemanusiaan sebagai entitas dari kebebasan atau liberty, ya, kebebasan dan kemerdekaan dirinya sebagai manusia yang memiliki kodrat atas nama hak-hak kemanusiaannya dari belenggu teori positivisme, gitu. Dari belenggu, ya, determinis ekonomi yang sangat positivistik, gitu. Ya, sehingga apa? Teori kritis ini bisa dikatakan sebagai teori yang mencoba mengedepankan, ya, bagaimana emansipasi itu diletakkan pada kemampuan manusia untuk mengenali tentang historitas. Historitas itu makanya sebagai satu pemahaman dialektika historis, ya, sebagai pemahaman yang sangat historikal tentang, gitu ya, ketidakpermanenannya dominasi, gitu. Ketidakdominannya atau ketidakpermanennya dominasi, karena dominasi itu sangat ditentukan dengan diskursus wacana dan pola institusionalisasi yang sangat represif, kira-kira begitu. Ya, makanya teori kritis di samping dikenal sebagai teori yang emansipatoris, tapi juga dia diletakkan sebagai satu perspektif kritik terhadap ideologi. Ya, kalau kritik ideologi, perlawanan terhadap pola penindasan yang dilakukan sesungguhnya secara ideologis, gitu. Nah, disitulah mulai muncul bagaimana ketidakadilan,
ya yang dilaksanakan sebagai representasi atas penindasan yang dilakukan secara sistematis, masif, dan terstruktur itu diyakini sebagai logika atau rasio kekerasan atas manusia yang ada. Sehingga manusia pada satu pemahaman determinis ekonomi Marxianisme dalam logika determinis ekonomi adalah kekerasan atas manusia. Jadi manusia dieksploitasi oleh modal, manusia dieksploitasi oleh peraturan, manusia dieksploitasi oleh diskursus, ya, wacana, ya, atas nama logika dan rasio kepatuhan tentang kesadaran-kesadaran yang terbangun sebagai sebuah strukturisasi kepatuhan lah, loyalitas dan segala macam, tapi juga bagaimana eksploitasi dilakukan secara institusionalisasi, yaitu melalui yang namanya institusi negara. Nah, disitulah logika teori kritis memberikan sumbangan yang sangat sangat utama terhadap pola dan perspektif dari pemikiran teori-teori sosial baru. Ya, kesininya nanti muncul ya oksidentalisme, ya, muncul lagi kritik terhadap kekuasaan, Foucault muncul lagi pola-pola logika-logika bagaimana Polover dan segala macam itu termasuk Peter L. Berger ya tentang objektifikasi dari realitas kedirian yang sesungguhnya sangat tidak utuh untuk memahami tentang pola realitas. Dia harus terdialektika sebagai satu pemahaman dari bagaimana input atas eksternalisasi satu pemahaman dari luar dirinya lalu berkolaborasi dan berinteraksi terhadap pemahaman dari dalam dirinya, barulah dia membangun satu objektifikasi terhadap realitas dan kondisi-kondisi real atas fakta-fakta sosial yang ada. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, itu pemahaman yang sesungguhnya sangat makanya dibaca terus ya beberapa perspektif dari yang ada. Nah, bicara pada konteks pemikirannya Obi gitu ya tentang ruang publik itu menjadi tidak ada kalau kita melihat pada pendekatan positivistik, karena ruang publik itu merupakan space yang sudah didominasi, ya, lalu space yang secara tradisi, ya, dia sudah diklaim sebagai kepemilikan dari pemilik otoritas modal, yaitu kaum kapitalistik. Jadi buruh itu tidak pernah lagi bisa mendapat hiburan, gitu loh. Buruh adalah bekerja sebagai alat yang dieksploitasi untuk bagaimana mengambil dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi para pemilik modal. Sehingga dia tidak ada lagi ya bagaimana dia bisa berkumpul dengan keluarga, lalu bagaimana dia bisa bermain santai dan segala macam. Dia hanya diatur waktu istirahat sama diatur pada bagaimana dia pulang ke rumah, makan dan istirahat. Setelah itu besok sudah kerja lagi. Sangat mekanistik gitu ya, sangat mekanistik. Oke, kira-kira itu sebagai satu pencermatan dari makalah yang saya share di grup itu. Oke ya, ada yang lain pemikirannya? Ada tanggapan? Ada tanggapan? Nggak ada, Pak. Oke, Nela. Nah, sekarang sumbangsinya apa kalau menurut makalahnya Obi sama jurnal artikel yang baru kita baca hari ini? Apa korelasi yang menyertainya atau yang memperkuat
dari pendekatan Majap Frankfurtnya ini? Apa Obi yang bisa disampaikan di situ? Ah, ya Pak, baik. Jadi Jurgen Habermas ini kan salah satu tokoh mazhab Frankfurt juga ya Pak. Cuman kan Habermas Dibuka ini itunya, Obi dibuka generasi. itunya apa kameranya karena direkam tuh ternyata. Oh, oke. Ya Pak. Jadi Jurgen Habermas ini kan salah satu apa ya, pemikir mazhab Frankfurt juga Pak. Nah, tapi Hmm. Habermas ini kan generasi kedua dari pemikiran mazhab Frankfurt. Nah, Hmm. sumbangsi Habermas ini terhadap teori kritis mazhab Frankfurt tuh dia itu ingin mencoba menyempurnakan dari dialektika pencerahannya Max Horkheimer sama tentang rasionalitas komunikatif gitu, pengembangan linguistiknya dari Adorno Hmm. gitu Pak. Jadi dari dua paradigma itu dialektika pencerahan dan pengembangan linguistiknya. Nah, itu dikonseptualisasikan dalam konsepsi ruang publik Jurgen Habermas gitu Pak. Ya, apa katanya ruang publik bagi dia itu kan sebetulnya dia upaya untuk membongkar dan mengembalikan emansipasi kemanusiaan di situ kan, bahwa kemanusiaan itu tidak bisa dibelenggu dengan positivisme, tapi Mm, dia harus diletakkan sebagai individu yang bebas untuk bisa melakukan tindakan-tindakan dan mengapresiasi itu dalam relasi publiknya, dalam ruang publik sebagai interaksi sosial yang ada. Tidak harus dibatasi. Ada nggak apa semacam afirmasi seperti itu yang kamu temui dari Jurgen Habermas dengan teori komunikatifnya? Nah, Dia mungkin open society kan, masyarakat terbuka kan? ya, ya, Nah, ya, gimana? ini kalau itu aku nih Pak yang saya temukan Habermas itu ada menyebutkan ada tiga, tiga, tiga ideal normatif gitu Pak yang inherent dalam Hmm. proyek gitu ya. Yang Hmm. pertama itu ruang publik itu merupakan sejenis pergaulan sosial yang apa ya, yang sama sekali tidak mengasumsikan kesamaan status antar orang gitu Pak. Karena konsep ruang publik menurut Habermas ini itu konsep status dalam ruang publik itu tidak memiliki signifikasi apapun gitu Pak. Artinya tidak saling berbaur satu sama lain. Status orang itu tidak berpengaruh apa-apa dalam ruang publik gitu Pak. Nah, kemudian yang kedua, eh, meskipun orang itu memiliki apa ya, memiliki status gitu Pak, memiliki tempat yang tinggi dibanding yang lain gitu, entah dari status, pangkat, harta Hmm. gitu atau keturunan, tetapi eh, yang membedakan mereka dalam ruang publik itu adalah argumen yang lebih baik gitu Pak. Argumen yang memparkan dalam ruang publik dan entah itu dalam berdiskusi atau berdebat. Nah, kedudukan pandang bukan lagi dengan kepunyaan mereka, tetapi dengan argumen yang lebih baik gitu Pak. Oke, terus yang Nah, ketiga? itu yang jadi yang ketiga itu ruang publik itu sifatnya itu inklusif yang ketiga. Nah, inklusivitas Hmm. ini tercermin dari apa ya? Dari syarat dapat berpartisipasi di dalam ruang publik gitu. Ya ini setiap apa ya, setiap individu itu dapat menggunakan rasionalitasnya dalam 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 berargumen di ruang publik. Itu sih Pak yang Kalau menjadi dari tiga penjelasan kamu, tiga ideal normatif. posisi Jurgen Habermas ini dia pada pembongkaran diskursus. Ya, Nah, logika praksisnya apa yang bisa kamu lihat? Kalau dalam realitas dan fakta sosialnya, misalnya hmm, contoh praksisnya apa yang bisa dilihat? Sekarang terjadi nggak pola dominasi terhadap ruang publik?
bisa penguasaan media informasi Iya, yang dikuasai hanya sebatas pada owner-owner dari kepemilikan rejim, baik rejim di partai politik maupun rejim dalam pemerintahan atau pemerintah iya, sendiri, gitu kan. Itu satu. iya, iya, Pak. Dalam praksis yang paling di bawah apa? Domainnya ada struktur dominasi yang sangat feodalistik, yaitu misalnya pada simbol-simbol Gus, Habib, Raden, gitu kan? Ya kan? Hmm, Nah, iya, itu kan iya, Pak. memunculkan dominasi kan? Padahal Hmm, status sosial itu tidak ada pengaruhnya pada ruang publik sebagai iya, ketika kita berbicara pada logika kesempatan warga negara untuk bisa menjadi pemimpin publik kan gitu. hmm, hmm, Nah, ada domain itu ya yang kamu bisa lihat. Terus praksis yang selanjutnya apalagi yang kita temui di lapangan? Penguasaan pasum dan pasos yang kadang-kadang didominasi oleh mereka sebagai pengurus-pengurus RT dan RW sama orang-orang kaya setempat yang akhirnya menjadi sarana parkir sama sarana kios-kios yang dikuasai, lapak-lapak tempat yang dikuasai oleh itu kan sekelompok orang yang berkolaborasi terhadap otoritas dan wewenang dari pemilik kekuasaan wilayah gitu ya, yang kadang-kadang berlindung dari tata peraturan yang ada, termasuk pola domain atas setoran-setoran gitu. Itu semua bisa kita lihat tuh ya, bagaimana bisa kita turunkan lagi praksisnya gitu. Kelihatan kan kalau kamu lihat ruang Pasus kan mereka parkir seenaknya aja, apalagi Grab gitu loh. Ya. Itu kan domainnya sangat kelihatan kalau di rumah-rumah tuh di apa segala macam parkiran tuh, bahkan ruang publik yang ini sudah dikuasai, lalu bagaimana itu dijadikan kalau memang bermanfaat kepada masyarakat sebagai basis kuliner atau food street ya, tempat apa pariwisata kuliner dan segala macam masih bagus gitu, menempatkan beberapa relasi kemanusiaan yang ada sebagai pembinaan pengembangan ekonomi kerakyatan misalnya, atau pola pembinaan UMKM di situ akan kelihatan gitu. Tapi kalau itu sudah bagian dari eksploitasi sumber lahan yang ada atau sumber alam yang ada, lalu di situ diintimidasi sebagai satu pendekatan yang anggarannya diambil dari negara, tapi pola kolaborasi pendapatannya itu kadang-kadang tidak masuk dalam laporan kas daerah atau kas negara yang sifatnya menjadi pertanggungjawaban. Nah itu kalau ngelihat kayak begitu, yang bertanggung jawab siapa untuk memantau? Kalau itu merupakan inklusivisme, kalau dalam jargon Habermas. Siapa yang bertanggung jawab bisa meletakkan ruang publik itu sebagai satu stratifikasi tanpa kelas, gitu ya. Yang kedua, dia tidak ada apa tadi? Yang kedua, yang dibutuhkan adalah argumentasi terhadap progresivitas pemikiran dan pola-pola ide ya, ide-ide yang bisa menjadi satu progres dari logika perubahan sosial yang ada. Misalnya yang kedua kan, yang ketiga tadi inklusivisme ya. Nah, itu gimana Obi kalau untuk ternyata pada prakteknya dominasi pola kontradiktif yang secara sosiologis itu tetap berlaku. Nah, pola pengawasannya siapa yang harus melakukan satu pendekatan Ah, pengawasan kalau menurut ya, teori yang kamu sampaikan? kalau apa eh, kalau menurut Habermas ya, berpatokan pada Habermas, Habermas itu menyebutkan setiap ruang publik itu mempunyai aktor-aktor yang berperan gitu, Pak, di dalam di Hmm. dalam ruang publik itu. Jadi Habermas itu
ada lagi lanjutannya, Habermas itu mengklasifikasi ruang publik tuh ada 2 lagi tuh, Pak. Pertama, ruang publik yang tidak kekuasaan gitu, Pak. Yang kedua, ruang publik yang dikuasai ruang publik yang berorientasi pada wilayah sistem. Nah, yang pertama yang yang tidak dikooptasi kekuasaan tuh ruang publik yang muncul dari dunia kehidupan gitu, Pak, dari Lebenswert kalau kata Habermas. Nah, yang kedua itu yang ruang publik yang dikooptasi kekuasaan itu dia yang berorientasi wilayah sistem. Itu misalnya pasar atau administrasi gitu, Pak. Nah, di yang pertama yang tidak dikooptasi oleh sistem itu yang menjaga atau aktor yang menjadi pengawas itu ya kita semua gitu, Pak. Tidak banding gitu satu sama lain, tidak ada hal yang disignifikasi dari segi apapun untuk menjadi aktor dalam ruang publik. Jadi, yang kedua, yang dikooptasi oleh kekuasaan itu kan berbicara pada wilayah sistem pasar dan administrasi gitu, Pak. Tentunya ada aktor-aktor yang memainkan peran di situ, entah itu pemerintah atau dari si sistem pemegang ekonomi burjuasi itu, Pak. Nah, itu mungkin sih, Pak, apa ya, yang bisa saya sampaikan dari paradigmanya Oke, Habermas mengenai siapa yang ini oke. gitu. Kalau dari ya berpijak dari sebuah progres pemikiran tentang aktor. Sementara kita tahu nih untuk kelas ini ya, kita tahu aktor itu kan tidak bisa diegali equality. Tidak setara aktor berdasarkan karismatik, aktor berdasarkan tradisi dari tradisi-tradisi yang terbangun, aktor berdasarkan legal formal. Artinya kan nggak ada stratifikasi sosial tentang aktor. Ya, bagaimana menjawab sebuah stratifikasi aktor? Ternyata aktor juga menciptakan kontradiksi terhadap pola pola yang sifatnya tuntutan terhadap pola keseimbangan dari ruang publik yang sesungguhnya itu menjadi apresiasi terhadap kebebasan masyarakat tanpa terkecuali gitu loh di situ. Gimana itu menjelaskan itu kalau berbicara ada pengawasannya pada aktor-aktor yang ada? Berarti kan aktor karismatik, aktor legal formal sama aktor tradisi yang terbangun dalam sebuah kultur nilai yang ada di masyarakat. Tapi yang satu tadi tetap dia mempunyai satu urgensi karena memang berdasarkan SK untuk melakukan pengawasan administratif di lingkungan pasar, di lingkungan food street dan segala macamnya itu. Itu gimana tuh kalau silakan yang lain misalnya Obi juga bisa menjawab tapi yang lain juga bisa menambahkan ya. Itu gimana Bi kalau ngelihat kayak begitu? Karena ada kontradiksi juga aktor itu. Iya, iya, Pak, benar. Untuk menjawab itu ya kita sebenarnya bingung juga sih, Pak, ya, aktor yang apa ya, yang berkembang di Indonesia tuh dia itu apa ya, aktor-aktor tertentu khususnya Pak ya, yang sifatnya yang tadi yang kedua ini yang dikooptasi kekuasaan, itu ya mereka punya punya apa ya, punya sistem legal formal tersendiri gitu, Pak. Dia diberi kewenangan oleh negara gitu, diberi diberi apa ya, kebebasan oleh negara untuk apa, untuk menjalankan apa yang ingin dia jalanin gitu, Pak. Emang emang dia tuh, punya legalitas lah, Pak, sebagai aktor yang legal formal, yang dikooptasi kekuasaan gitu, yang bersifatnya, administrasi dan pasar. Tetapi kalau yang pertama itu, Pak, yang tidak dikooptasi kekuasaan kan, ya ruang publik itu kan bebas gitu, Pak. Artinya, aktor yang tadi, stratifikasi dari aktor karismatik, legal formal, dan tradisi, itu menurut saya bisa semua berkecimpung dalam ruang publik yang tidak dikooptasi oleh kepentingan gitu. Emang yang lahir
dari kehidupan gitu Pak, menurut Habermas ini. Kalau secara tradisi aktornya yang mengawasi satu ruang publik, tapi ada aktor yang secara tradisi, kira-kira contohnya apa? Yang lain bisa nggak membantu perspektif untuk menjelaskan tentang realitas sosialnya, tentang Kalau praksis? tradisi ya Uh, pemuka adat ya Pak. ya, artinya Ada kalau dalam perubahan kota, perubahan wilayah gitu, kalau pemuka adat kan dalam RT masyarakat tradisional sebagai sebuah ruang ya. publik berdasarkan satu pengawasan yang memang ditentukan oleh para pemuka-pemuka adat setempat. Itu kalau areanya, artinya domainnya adalah arenanya benar-benar arena tradisional yang masih terjaga. Nah, tapi kalau perubahan, karena kita melihat pada konteks modernisme gitu loh, atau postmodernisme, apa yang bisa dijelaskan dalam perubahan ruang publik yang sudah sophisticated, tidak lagi sangat tradisional, gitu loh. Kalau kalau di masyarakat kota ini Pak, RT RT RW sih menurut saya Pak. Yaitu legal formal. Legal formal, dia punya ada standing hukum yang dipilih sehingga dia punya otoritas di situ perundang-undangan dalam rangka menjaga, mengamankan dan menertibkan lingkungannya, termasuk juga bagaimana mengkonsolidasi tentang kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada gitu. Sehingga misalnya di satu wilayah ada tempat lingkungan RT siapa, RW siapa, nah RT-nya sama RW-nya tinggal terima upeti itu setoran-setoran yang ada. Nah, dia legal formal. Kalau yang tradisional apa contohnya misalnya? Daerah-daerah yang awal dikuasai sama para jawara, yang sekarang dikuasai sama preman gitu. Cuman perubahan karakteristik dari jawara menjadi preman. Kalau jawara itu pada konteks tradisi awal, kalau preman basis perubahan karakteristik administratif. Orang tidak lagi meletakkan dia sebagai jawara, tapi preman. Ya, penguasaan pasarnya tetap dikuasai hanya sekelompok orang yang punya power. Power itu sangat terstruktur, masif, dan sistematis gitu loh. Dia tidak individualistik. Jadi aktornya menggunakan kolaborasi dari beberapa mekanisme administratif. Lu kuasai wilayah situ tuh, gitu. Tadi kalau ada apa-apa lu bilang sama gue, gitu kan? Kayak begitu tuh. Makanya di Tanah Abang misalnya ada Hercules, di kota ada siapa. Di setiap wilayah tuh ada yang namanya biasanya pakai labeling, dilabelkan tuh pakai tato, anting gitu. Nah, pola-pola labeling itu bagian dari simbolisasi kekerasan gitu ya. Akhirnya simbolisasi kekerasannya menurut pemikirannya siapa tuh kalau simbolistik? Borju Pak. Simbolisasi kekerasan dalam teori sosialnya pakai Bourdieu dan Foucault ya. Jangan sampai lupa yang kayak gitu ya. Ada simbolisasi kekerasan sehingga kekerasan itu tersimbolisasi sebagai power gitu. Ya, misalnya tatonya juga dibuat di situ kampak merah atau kelabang jengking misalnya. Ya, atau cap rantang. Oh, berarti kuliner dia nih gitu. Gitu misalnya ada cap rantang sama garpu sendok gitu. Beda misalnya tatonya palu arit. Nah, kan gitu. Kalau misalnya rantang sama garpu sendok berarti dia menguasai kuliner di jaringan itu gitu kan. Misalnya wah ini tukang makan nih. Seluruh apa kios-kios makan dia yang menguasai nih gitu misalnya. Jadi begitu dia pasang begini orang udah setoran tuh yang punya warung gitu loh. Gitu ya.
Ya, itu ada simbolisasi yang dilakukan. Makanya semakin banyak kita menguasai teori, semakin kelihatan tuh ya pola simbolisasi atau apa diskursus terhadap realitas sosial. Karena realitas sosial itu tidak pernah historis. Dia selalu kalau dalam meminjam pemikirannya Marx, dia selalu berdialektika sebagai logika-logika dalam kekuasaan yang ada, gitu ya. Nah, tapi bagaimana kekuasaan itu harus bisa dikonfirmasikan secara terbuka lalu diperlakukan domainnya adil terhadap relasi sosial yang ada yang menyertai di luar dari objek yang memang menjadi objek dominan gitu, ya. Yang lain, Tasa, siapa lagi yang mau menjelaskan? Tasa, Naila, Bet, Renanda. Oke ya, Pak Amsar mengungkapkan lagi secara prinsip bahwa teori kritis merupakan gugatan terhadap struktur ekonomi yang materialistik. Ya, artinya apa? Yang mengenyampingkan atau menegasikan kehadirannya nilai kemanusiaan. Ya, sebagaimana nilai kemanusiaan itu merupakan kodrat, ya, hak-hak dasar yang lahir ya ketika manusia itu hadir. Ya, yang ada ketika manusia itu dilahirkan. Itu satu ya, sehingga hak dasar itu merupakan hak asasi dari kewarganegaraan yang ada atau dari seluruh manusia yang diatur dalam prinsip perundang-undangan dalam tata kehidupan bernegara ya. Nah, sehingga gitu kan teori kritis ini memang mengkritisi domainnya dari pemikiran teorinya Marxianism atau Karl Marx yang meletakkan apa tuh logika dari struktur ekonomi yang kapitalistik materialistik kapitalisme gitu ya. Yaitu apa? Hanya sebatas melahirkan kontradiksi-kontradiksi sosial sehingga memunculkan ketidakadilan. Misalnya pemilik saham atau pemilik modal sehingga dia menjadi lebih kaya ya. Sementara kekayaannya itu adalah mengeksploitasi struktur sosial yang ada di bawahnya, termasuk misalnya para pekerjanya, pembantunya gitu ya. Mereka-mereka yang ada di masyarakat tereksploitasi sebagai logika dari kepentingan ekonomi yang memang pada prinsipnya kepentingan ekonomi itu selalu mengedepankan prinsip dan motif ekonominya, yaitu apa? Kalau perlu tanpa modal, untungnya sebesar mungkin. Yang kedua, ya, Marx ya dengan logika struktur dan determinis ekonominya, dia akhirnya memunculkan satu dominasi kelas. Kelas yang kita kenal dalam strukturnya sebagai kelas borjuasi yang menguasai kelas proletariatisme atau proletariat ya. Nah, itu dominasi. Dari kontradiksi yang ada dan dominasi yang memang menjadi fakta sosial, akhirnya di situ dengan sendirinya akan melahirkan proses kekerasan sebagai penindasan terhadap asasi kemanusiaan yang ada. Ya. Sehingga ya bagi mereka-mereka yang mengutamakan atau sebagai mereka-mereka yang mempelopori dan masuk dalam pemikir-pemikir ya, teori kritis ya akhirnya teori kritis ini dibangun sebagai guidance atau prinsip-prinsip yang menuntun bagaimana ya ruang kesadaran masyarakat atas tadi determinis ekonomi yang terjadi ya memunculkan satu peluruhan terhadap kemapanan sosial, meluruhkan terhadap dominasi sosial yang ada, bahkan juga meluruhkan atau mengequality, menyeimbangkan atau
kesetarakan, ya, atau menjadi kelas tanpa diskriminasi, sehingga semua menjadi tidak status quo, tidak berkelas, tidak kontradiksi, tidak menjadi dominasi. Seluruh kemapanan itu dikonstruksi, ya, didekonstruksi kalau Gadamer, kalau Gadamer, kalau si dekonstruksinya itu si, aduh saya lupa tokonya itu ya. Nah, nanti dibaca lagi tuh kelanjutan dari teori kritis ya. Secara prinsip adalah melawan kemapanan yang selalu mengandung struktur determinis ekonomi. Ya, satu itu. Yang akhirnya teori kritis ini tidak sekedar bagaimana menghadapi kemapanan atau membongkar struktur kemapanan, baik kemapanan yang dilakukan oleh struktur ekonomi kapitalistik tersebut atau determinis ekonomi yang kapitalistik, tapi juga teori kritis ini membongkar kemapanan teori-teori yang bersifat dalam tanda petik tradisionalisme. Yaitu apa? Ya, dasarnya adalah determinis ekonomi terjadi karena ada logika dari teori atau dari paradigma tentang positivistik. Positivistik itu bermula dari cara berpikirnya Agus Kom, ya. Bagaimana logika-logika ya ditentukan oleh hitungan yang physically. Tidak ada lagi rasa kemanusiaan di situ. Semua dihitung berdasarkan hitungan-hitungan nominal yang objektif dan yang tidak abstrak. Sehingga teori kritik ini tidak saja bersifat diskursus yang membongkar pemikiran positivistik dari teori-teori sebelumnya, tetapi juga teori kritis ini meletakkan ya kesadaran karena sudah membongkar tentang struktur ekonomi yang permanen tadi berdasarkan determinasi ya struktur ekonomi, determinis ekonomi, mau tidak mau juga dia meletakkan pola praksisme. Jadi tidak sekedar diskursus tapi juga praksis. Praksisnya apa? Karena membongkar pemikirannya Marx harus didekatkan oleh praksis juga. Makanya dikedepankanlah konsep emansipatoris. Bagaimana emansipatoris ini tidak bisa ditentukan oleh segelintir orang sebagai kelas dominan. Karena kelas dominan itu tidak permanen. Ya, dia masuk dalam skala historisitas, yaitu bisa saja ya berubah berdasarkan skala kepemilikan modal dan kesempatan-kesempatan yang lebih terbuka yang Obi bilang sebagai ruang publik. Misalnya ruang publik untuk bagaimana memiliki akses terhadap pola modal dari sistem perbankan. Akses terhadap tender-tender yang dilakukan oleh negara. Akses terhadap jual beli dari kebutuhan masyarakat yang ada yang tidak didominasi oleh sekelompok orang atas nama power dari kepentingan jawara dan penguasaan wilayah. Sehingga kalau mau dagang jangan di sini, sana aja gitu. Nah, itu sudah merupakan sebuah upaya-upaya tertentu untuk meletakkan emansipatoris tersebut, yaitu mengembalikan peran kemanusiaan dengan kebebasannya dalam setiap kesadaran atas tindakan-tindakan yang mau dilakukan. Jadi emansipasi sebagai satu bentuk emansipatoris dalam teori kritis yang bersifat praksis, bagaimana manusia kembali lagi mengenali sejarah ketidakmapanan atas dominasi. Karena dominasi ini merupakan pola dan tindakan yang ideologis dari kepentingan segelintir orang, dari kepentingan yang sangat individualistik,
dari kepentingan yang sesungguhnya hanya membangun struktur dan domain kekuasaan. Untuk apa? Untuk mengedepankan bahwa kekuasaan itu lagi-lagi harus bersifat status quo sebagai kepemilikannya ansih, gitu ya. Sehingga apa? Ketidakadilan struktur ekonomi ya menjadi ya apa tuh? Menjadi ruang kesadaran atas ketidakadilan, atas penindasan yang dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur. Sehingga di dalamnya selalu membawa kekerasan-kekerasan atas manusia, kekerasan-kekerasan atas warga negara yang ada. Sehingga warga negara dieksploitasi atas nama kepentingan dominasi, determinis, dan struktur ekonomi dari pemilik segelintir orang yang masuk dalam klasifikasi kelas kapitalisme, gitu ya. Itu kira-kira kesimpulannya ya. Lagi-lagi ada pertanyaan dalam hal ini? Ada pertanyaan? Ella? Ada pertanyaan? Herbert? Fahri? Ada pertanyaan nggak? Nggak. Ella? Asa? Dibaca ya, banyak baca ya. Semakin ke sini itu semakin kalian harus bisa bagaimana menggunakan ya atau memahami teori yang berskala status quo seperti pola Durkheimian ya dengan norma dan fakta sosialnya sebagai sistem nilai yang mungkin bisa menjadi domain atas kelas sosial yang eksklusif gitu. Nah, muncul Weber, muncul Marx, ya, muncul Talcott Parsons, muncul dan segala macamnya dalam logika-logika kepentingan yang ada. Apalagi kalau sudah kita menempatkan Talcott Parsons di situ ada beberapa prinsip partisipatif yang harus kita kedepankan. Nah, dalam konteks bagaimana kita mencoba mengkritisi domainnya Marxianisme tentang determinis ekonomi, lalu menghadirkan emansipatoris, mau tidak mau di situ ada logika partisipatif. Kita pakai tuh partisipatif menurut siapa? Ya, minimal salah satunya adalah partisipatif yang menjadi ruang dari kesadaran atas apa tuh? Sistem birokrasi, fungsi, struktur fungsional. Jadi kembali lagi struktur fungsional sebagai kebutuhan atas imanensi dari kepentingan kapitalistik. Cuman bagaimana struktur harus berpikir atau meletakkan fungsi-fungsi sosialnya, tidak sebagai alat eksploitasi. Itu Talcott Parsons ngomong seperti itu, ya. Jadi nanti pelan-pelan ya dicoba dibaca, lalu didiskusikan, lalu ditanyakan dalam ruang kelas yang memang memungkinkan kita untuk mengelaborasi lebih jauh lagi. Ada pertanyaan dalam hal ini? Halo? Apa? Ada pertanyaan? Ada Pak. Ada. Kalau nggak ada, kita masuk dalam ini pertemuan keberapa ya? 14. Oke, ke-14. Masih ada satu lagi. Besok hari Selasa, jam 1 hari Selasa sampai jam 4 itu ada pembicara namanya Pak Faiz Maulana, Ketua Prodi di lantai 4. Ya. Kita masuk dalam kelas itu sebagai kelas terakhir, tapi dari situ saya akan ngambil beberapa instruksi untuk ujian akhir semester. Jadi besok ada kelas di lantai 4 hari Selasa, bukan besok ya.
Selasa besok tanggal 11 ya. Selasa tuh tanggal 11 ada kelas bicara tentang berpikir metodologis, berpikir kritis, ya. Yang bicara Pak Faiz Maulana. Kalian menjadi wajib hadir sebagai kelas pengganti terakhir di pertemuan 14. Oke ya? Pak. Ya. Kenapa? Tapi Selasa jam 1 itu kita ada kelas, Pak. Jam 1 kelas siapa? Kelas. Pak Najib. Pak Najib jam sampai jam? Jam 1 sampai jam 3. Oh, bentrok ya? Oke, kalau nggak bentrok nggak apa-apa. Nanti saya kasihkan rekamannya aja untuk dipahami. Baik, Pak. Kalau tidak kita setelah Pak Najib hari Selasa pagi. Selasa kita ada 3 matkul, Pak. Pagi penuh semua. Itu ya pagi Mas Faiz, sosiologi keluarga. Siang itu jam 1 Pak Najib, sosiologi ekonomi. Kemudian jam 3 sampai jam 6 itu sosiologi pendidikan Pak Huda. Oh, berarti untuk menutupi itu udah kayak kalau nggak bisa jangan mengganggu kelas kalian yang ada. Udah nggak apa-apa, itu saya negasikan. Tidak berlaku. Kita Ya, cari baik, waktu berarti Kamis, bisa Kamis pagi. Kalau memang itu kita offline nggak apa-apa. Nanti saya cari tema atau cari satu narasumber yang bisa masuk di kelas untuk berbicara tentang bagaimana kita mencoba memahami teori sosial 3 ini untuk kepentingan kita memahami akhir ujian akhir semester. Ya. Oke ya, kita bicarakan lagi nanti sambil jalan ya. Tentang kekurangan apa yang terakhir di pertemuan kelima. Sekali lagi terima kasih Obi atas nama itu. Makalah saya buka dikirimkan aja di kelas apa kemarin ya, sudah saya buka ya, Bi? Belum, Pak. Ruang tugas belum saya buka. Oke, dikirimkan di pertemuan. Kenapa, Tasa? Bapak mau bukanya yang perubahan sosial, Pak, yang kemarin. Di ini kan tesos. Oh, yang ini belum ya? Yang tesos belum saya buka ya? Oke ya. Saya buka di kelas sekarang aja, Obi ya. Sebagai kelanjutan dari jargon Habermas ya. Tentang teori kritis. Baik, ya. Pak. Sama Majap Prangkut. Jadi jargon Habermas dan Majap Prangkut. Makalah diberikan di kolom tugas, esainya juga di kolom tugas. Saya buka sampai jam 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sama Obi. Semoga apa yang kita lakukan tetap menjadi barokah Allah buat kita semua. Dan yang paling terpenting ketika kita mengaji kesemestaan dari keilmuannya, diberikan selalu sehat walafiat. Bahkan keilmuan yang ada, yang kita pahami, insya Allah menjadi penuntun dan pembimbing kita tetap mempercayai atas hadirnya religiusitas keagamaan yang kita yakin. Terima kasih, sampai ketemu di sesi terakhir sebagai kelas pengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau yang mau keluar